Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Aprilia, NIM 2003036, Prodi RMIKA Angkatan 2020, kelas A. Nah, di sini mata kuliah Jaringan Komputer, dosen pembimbing Ruslan Agus Salim. Langsung saja, yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang prosesor? Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Nah, di sini jenis prosesor yang pertama prosesor Intel, yang kedua prosesor AMD, yang ketiga prosesor Apple, yang keempat prosesor Krix-VA, yang kelima prosesor IBM, yang keenam prosesor IDT dan prosesor Transmeta. Lanjut, apa yang kalian ketahui tentang Random Access Memory atau RAM dan dengan Read Only Memory atau ROM? Nah, di sini yang pertama, RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. RAM untuk menempatkan data sementara. Kapasitas RAM di dalam suatu perangkat sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data di perangkat tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan pada perangkat seperti proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Nah, apa yang dimaksud read-only memory atau yang sering disingkat ROM adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk chip memori semikonduktor yang hanya bisa dibaca isinya saja. Atau definisi ROM atau read-only memory adalah sebuah memori yang terdapat di dalam komputer yang sifatnya permanen. ROM berisikan suatu program yang telah diterapkan oleh pembuat perangkat komputer, dan keberadaan program ini tidak dapat diubah, ditambah maupun dikurangi oleh pemakai komputer. Isi ROM diperlukan pada saat komputer dihidupkan. Nah, lanjut. Apa itu komponen monitor? Istilah monitor pada dasarnya merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata monitor yang artinya mengamati. Oleh karena itu, jika diartikan dari asal katanya monitor, dapat diartikan sebagai perangkat yang digunakan untuk mengamati sesuatu. Pengertian monitor adalah perangkat keras yang dipakai untuk menampilkan output data grafis yang berasal dari sumber-sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber dan grafis lainnya. Dalam perangkat komputer, monitor sering juga disebut dengan istilah layar komputer. Nah, di sini ada beberapa jenis monitor. Yang pertama monitor CRT, Cathode ray tube, yang kedua monitor LCD liquid crystal display, yang ketiga monitor LED light emitting diode, yang keempat monitor plasma. Nah, yang selanjutnya, apa yang diketahui tentang hard disk? Hard disk adalah perangkat keras pelengkap komputer atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data Anda di dalam komputer. Anda tentunya semua data yang berada pada komputer seperti dokumen, video, foto, dan masih banyak lagi akan tersimpan di dalam hard disk. Nah, nama lain hard disk ini adalah hard disk drive atau DHD, memiliki ruang khusus untuk membaca dan menyimpan data kita. Perangkat ini bersifat non-volatile memory, yang berarti data tidak akan hilang apabila komputer mati. Dan yang terakhir, apa yang kalian ketahui tentang video graphic adapter atau VGA? Apa itu video adapter atau GPU? Video adapter atau GPU adalah singkatan dari Graphic Processing Unit, disebut juga FPU, Visual Processing Unit, yaitu komponen hardware komputer yang menghubungkan peralatan pemrosesan grafis dengan peralatan output berupa monitor. Pada komputer lama, pemrosesan grafis dilakukan oleh prosesor utama atau CPU. VGA pada umumnya disebut dengan graphics card, video card, display card, graphic adapter, dan video adapter. Pertama kalinya VGA didistribusikan untuk resolusi layar 640 kali 480 pixel. Selanjutnya banyak pengembangan standar mulai diperkenalkan. Nah, jenis-jenis FGA yang pertama FRAM, Rambus, SGRAM, Dynamic RAM, dan EDORAM. Nah, kenapa sih partisi dimulai dari C? Karena sebelumnya ada dua floppy disk yang diberi label huruf A dan B. Maka artinya hard disk ini merupakan penyimpanan ketiga dengan demikian. Untuk melanjutkan label huruf sebelumnya, maka hard disk diberi label huruf C. Pada awalnya PC IBM menggunakan sistem operasi CP/M
Control Program for Microcomputer yang tidak memiliki hard disk. PC ini hanya memiliki satu floppy drive dan hanya itu saja. Jadi kalau kita ingin menambah floppy drive ya harus untuk mengeluarkan uang yang cukup besar pada saat itu. Floppy yang pertama digunakan untuk menjalankan sistem operasi yang tentunya berada pada drive A, dan untuk floppy yang kedua menjalankan aplikasi yang tentunya berada pada drive B. Inilah standar yang telah dilakukan PC IBM pada waktu yang bersamaan hard disk mulai dijadikan standar penyimpanan pada sebagian PC. Secara logika, drive 2 huruf awal abjad A dan B sudah dipakai untuk floppy drive, dan tentunya penyimpanan berupa hard disk berada pada drive C. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.